Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Raya Runtukahu dan teman saya Marcela Larunsedu dan Novita Katiandago. Pada saat ini kami akan memaparkan materi kami dengan materi post sectio caesarea. Pengertian dari post sectio caesarea adalah pembedahan untuk melahirkan janin untuk membuka dinding perut atau dinding uterus. Etiologi dari post sectio caesarea. Yang pertama, indikasi ibu, di dalamnya ada panggul sempit absolut, plasenta previa, ruptura uteri mengancam, partus lama, partus tak maju, dan preeklampsia dan hipertensi. Yang kedua, indikasi janin, ada kelainan letak, di dalamnya ada letak lintang, letak belakang, dan ada kontraindikasi. Tujuan dari seksio caesarea adalah untuk mempersingkat lamanya perdarahan dan mencegah terjadinya robekan serviks dan segmen bawah rahim. Jenis-jenis post seksio caesarea. Yang pertama ada abdomen, di dalamnya ada seksio caesarea transperitonealis. Yang kedua ada seksio caesarea profunda. Yang ketiga ada seksio caesarea extraperitonealis. Yang kedua ada vagina. Yang ketiga ada seksio caesarea klasik. Yang berikutnya ada seksio caesarea atau ismika profunda. Dan yang selanjutnya kita masuk dalam komplikasi. Yang pertama, infeksi puerperalis, yaitu A. ringan dengan kenaikan suhu beberapa hari saja, B. sedang dengan kenaikan suhu yang lebih tinggi disertai dehidrasi atau perut kembung, dan yang C. berat dengan peritonitis, sepsis, dan ileus paralitik. Dan yang kedua ada pendarahan disebabkan karena A. banyak pembuluh darah yang terputus dan terbuka, B. atonia uteri, C. pendarahan pada placenta bled. Dan yang ketiga, luka pada kandung kemih, emboli paru, dan keluhan kandung kemih bila represionalisasi terlalu tinggi. Dan yang keempat, D. suatu komplikasi yang baru kemudian tampak ialah kurang kuatnya perut pada dinding uterus, sehingga pada kehamilan berikutnya bisa terjadi ruptura uteri. Dan yang selanjutnya kita masuk di patofisiologi. Adanya beberapa kelainan atau hambatan pada proses persalinan yang menyebabkan bayi tidak dapat lahir secara normal atau spontan. Misalnya, placenta previa centralis dan lateralis, panggul sempit, disproporsi cephalopelvic, ruptur uteri mengancam partus lama, partus tidak maju, preeklampsia, distosia cervix, dan malpresentasi janin. Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya suatu tindakan pembedahan, yaitu seksio caesarea. Dan sekarang kita masuk dalam pemeriksaan penunjang. Yang pertama, hemoglobin atau hematokrit untuk mengkaji perubahan dari kadar praoperasi dan mengevaluasi efek kehilangan darah pada pembedahan. Dan yang kedua, leukosit atau WBC, mengidentifikasi adanya infeksi. Dan yang ketiga, tes golongan darah, lama perdarahan, waktu pembukaan darah. Dan yang keempat, urinalisis atau kultur urin. Dan yang kelima, pemeriksaan elektrolit. Dan sekarang kita masuk dalam penata laksanaan, yaitu pertama, pemberian cairan, kedua, diet, ketiga, mobilisasi, keempat, pemasangan kateter, kelima, pemberian obat, keenam, perawatan luka, ketujuh, perawatan rutin, dan yang kedelapan, perawatan payudara. Kita masuk dalam asuhan keperawatan. Tinjauan kasus 1, identitas pasien, nama Nyonya S dengan umur 34 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat bahu, tanggal masuk RS Selasa 14 April 2015, jam 18.00 WIB, tanggal SC Rabu 15 April 2015, jam 10.00 WIB, tanggal dikaji Rabu 15 April 2015, jam 14.00 WIB, dengan diagnosa medis, pos SC dengan indikasi kala 1 lama.
Kedua, identitas penanggung jawab, nama Tuan D, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat bahu, hubungan dengan klien suami. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau luka pos operasi. Tanggal 17 April 2015, evaluasi diagnosa pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau luka pos operasi. Didapatkan data hasil evaluasinya adalah pasien mengatakan nyeri luka pos sesar sudah berkurang. Pasien sudah tidak meringis menahan nyeri. Skala nyeri P luka jahitan pos operasi, Q nyeri tertusuk-tusuk, R nyeri pada bagian perut bawah dengan skala 2, T sering timbul. Dari hasil evaluasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah keperawatan dengan nyeri teratasi sebagian, sehingga intervensi dilanjutkan. Kaji karakteristik nyeri, skala nyeri, anjurkan teknik relaksasi, berikan analgesik sesuai terapi. Diagnosa kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan. Tanggal 17 April 2015, evaluasi diagnosa kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan. Didapatkan data hasil evaluasinya adalah pasien mengatakan mobilitasnya sudah tidak memerlukan bantuan lagi. Pasien terlihat bisa melakukan mobilitas sendiri. Dari data hasil evaluasi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan teratasi sebagian, sehingga intervensi dilanjutkan. Anjurkan pasien untuk berjalan berdiri dan libatkan keluarga dalam aktivitasnya sehari-hari. Kita masuk dalam diagnosa ketiga, yaitu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang perawatan pasca melahirkan sesaria. Tanggal 17 April 2015, evaluasi diagnosa ketiga, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang perawatan pasca melahirkan. Pasien mengatakan sudah mengerti tentang perawatan luka. Pasien tampak sudah memahami tentang perawatan luka sesaria. Dari hasil evaluasi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah keperawatan kurang informasi tentang perawatan pasca melahirkan sesaria teratasi, sehingga intervensi dilanjutkan, menganjurkan pasien untuk menerapkan informasi tentang perawatan luka saat di rumah dan libatkan keluarga dalam membantu perawatan luka. Itulah penjelasan kami dari kelompok 4 mengenai materi post seksio sesaria. Terima kasih.